Nihon Bijutsu. Selama berabad-abad, berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan telah mempengaruhi perkembangan seni di Jepang. Jepang yang memiliki iklim sedang serta 4 musim yang berbeda memberikan banyak simbol dan motif musiman seperti plum, cherry, maple, dan krisan yang muncul berulang kali dalam seni Jepang. Kecintaan orang Jepang pada alam tercermin dalam penggunaan bahan mentah seperti pernis, kayu, bambu, dan kertas di seluruh arsitektur Jepang. Kelembaban yang tinggi, seringnya gempa bumi dan topan yang umum terjadi di Jepang menghalangi penggunaan bahan yang lebih permanen seperti batu dalam arsitektur dan memastikan preferensi untuk bahan yang lebih mudah diperbaiki dan tersedia yang mendominasi estetika Jepang. Pada saat yang sama, pengaruh China, yang budayanya terletak di jantung kreativitas Asia Timur, sangat terasa di Jepang. Gaya artistik China, termasuk tradisi seni Buddha, mencapai Jepang baik secara langsung maupun melalui semenanjung Korea. Bahkan gaya sekuler Istana Heian yang terkenal juga terinspirasi dari gaya artistik negeri China. Terlepas dari kontak Jepang dengan dunia luar sejak zaman prasejarah hingga saat ini, seni Jepang memiliki sedikit pengaruh dari budaya luar, terutama budaya barat, sampai paruh terakhir abad ke-19, ketika seniman Eropa menemukan keindahannya dan mengalami perkembangan. Seni Buddha, Bukkyo Bijutsu. Seperti agama Buddha Jepang sendiri, seni Buddha Jepang merupakan varian nasional dari tradisi internasional. Di Jepang, bentuk seni Buddha yang diperkenalkan secara berkala dari Cina dan Korea ditempa dalam wadah adat dan penggunaan lokal, untuk menghasilkan tradisi seni dan arsitektur religius yang kaya. Lukisan, Kaiga. Lukisan Jepang dicirikan oleh berbagai gaya dalam beragam format, mulai dari gulungan horizontal dan gantung hingga daun album, kipas, dinding, dan layar yang berdiri sendiri dan geser. Seperti sejarah seni rupa Jepang pada umumnya, seni lukis Jepang didominasi oleh 2 komponen yaitu kontinental dan pribumi dalam perkembangan gaya dan teknik. Ukiyo-e, secara harfiah berarti gambar dunia terapung. Genre seni, terutama dalam media cetakan balok kayu, yang muncul pada awal periode Edo, tahun 1600 sampai tahun 1868, dan membangun pasar populer yang luas di antara kelas menengah. Tema cerita yang diangkat cenderung berfokus pada distrik bordil dan teater kabuki, dan formatnya berkisar dari cetakan 1 lembar dan kartu ucapan hingga album dan ilustrasi buku. Ukiyo-e berkembang pesat di seluruh Jepang, mencapai bentuk yang paling khas dalam cetakan yang diproduksi di Edo, sekarang Tokyo, dari sekitar 1680 hingga 1850-an. Keramik Tojiki. Keramik di Jepang memiliki sejarah panjang, membentang lebih dari 12.000 tahun. Kepulauan Jepang berlimpah dengan bahan mentah untuk keramik, dan apresiasi terhadap tanah liat dan berbagai kemungkinan penggunaannya telah menjadi kekuatan yang mantap dalam budaya Jepang selama ribuan tahun. Dalam pengembangan material keramik, China adalah inovator hebat, dan semua teknologi canggih Jepang datang langsung atau tidak langsung dari sana. Namun, sikap khas Jepang terhadap keramik adalah kenyataan bahwa, sementara barang-barang baru yang mewakili teknologi canggih mungkin diberikan posisi status tertinggi, mereka sama sekali tidak menghapus barang dan teknik yang ada, yang sebagian besar tetap tidak terpengaruh. Akibatnya, keramik Jepang menjadi semakin kaya ragamnya, dan barang keramik yang diproduksi di Jepang saat ini mencakup rangkaian lengkap dari gerabah yang diturunkan langsung dari preseden Neolitik hingga barang-barang kaca bergaya Cina yang Pedang, Nihontu. Asal-usul pedang Jepang berasal dari abad ke-8 dan perkembangan baja paling awal di Jepang. Pedang Jepang sangat mengesankan karena penguasaan teknis awal yang dicapai dalam pembuatan baja Jepang dan karena bentuk, garis, tekstur, dan corak warna kain bajanya yang elegan. Selama lebih dari 12 abad pedang memiliki makna spiritual bagi Jepang, bersama dengan cermin dan permata. Folkcraft, Mingei. Istilah Mingei mengacu pada benda-benda yang dibuat untuk keperluan sehari-hari, serta gerakan yang dimulai oleh Yanagi Muneyoshi tahun 1889 sampai tahun 1961, yang menciptakan istilah tersebut pada tahun 1926. Yanagi sendiri lebih suka menerjemahkan Mingei sebagai kerajinan rakyat yang menekankan pada utilitarian aspek, bukan kesenian rakyat, meskipun kedua istilah tersebut telah digunakan.
Arsitektur rumah tradisional Jepang, Dentoteki Nihon Kenchiku. Arsitektur hunian tradisional di Jepang mungkin paling baik dipandang sebagai respons terhadap lingkungan alam. Masyarakat tradisional Jepang pada dasarnya adalah masyarakat agraris, berpusat pada aktivitas yang berhubungan dengan penanaman padi. Perasaan kerjasama, bukan hubungan antagonis, berkembang antara orang Jepang dan lingkungan alaminya. Alih-alih melakukan perlawanan atau pertahanan, akomodasi dan adaptasi menjadi sikap dasar. Arsitektur tradisional Jepang dicirikan oleh sikap yang sama terhadap lingkungan alam, khususnya menanggapi kondisi iklim dan geografis. Iklim Jepang dibedakan oleh musim panas yang panjang, panas, lembab dan musim dingin yang relatif pendek, dingin, kering, dan rumah Jepang telah berkembang sesuai dengan perkembangannya. Karena di masa lalu, satu-satunya kelegaan dari panas dan kelembapan yang menyengat ditemukan dalam gerakan pendinginan udara, pilihannya adalah menuju struktur terbuka dan terang seperti yang ditemukan di Indonesia dan daerah tropis lainnya. Rumah tradisional Jepang dinaikkan sedikit dari tanah dan bagian dalamnya terbuka untuk memungkinkan pergerakan udara yang tidak terbatas di sekitar dan di bawah ruang hidup. Terkait dengan panas dan kelembaban musim panas adalah matahari dan seringnya hujan. Hal ini membutuhkan struktur atap yang kokoh dengan overhang yang panjang dan rendah untuk melindungi interior. Dengan strukturnya yang terbuka, rumah tradisional Jepang ini rentan terhadap segala jenis gangguan, termasuk kotoran, debu, dan serangga. Kebisingan dan kurangnya privasi juga menjadi masalah, meskipun layar dan shoji, panel geser berlapis kertas tembus pandang, menawarkan ukuran privasi visual bagi penghuninya. Kebun, TIN. Taman Jepang memiliki keindahan unik yang berasal dari kombinasi dan sintesis berbagai elemen. Ada komposisi keindahan yang berasal dari perpaduan antara tumbuhan alami, pasir, air, dan batu, dibuat unik oleh keindahan alam lanskap Jepang, perubahan musim, dan keindahan simbolik yang muncul dari ekspresi kepercayaan Shinto dan konvensi intelektual Buddha.